Silahkan Suci, laporannya. Ya, Balkis, memang benar pada hari ini penyidik dari Bareskrim Mabes Polri kembali melakukan penyelidikan, kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan penggeledahan kali ini masih terkait mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobil kren yang dilakukan oleh PT Pelindo II. Dan informasi terbaru yang dapat kami sampaikan sejak siang tadi hingga sore pada malam ini, jika tadi belum ada aktivitas yang berarti, namun tadi pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kami melihat ada salah satu dari petugas Bareskrim Polri yang tiba di kantor Pelindo II ini, turun dari mobil dikawal oleh seorang Brimob membawa beberapa kotak kardus yang kami belum tahu isi dari kardus tersebut, namun ketika kami mengkonfirmasi kepada salah satu petugas Bareskrim Polri, kardus-kardus tersebut berisikan dokumen-dokumen sitaan milik PT Pelindo II yang dibawa oleh Bareskrim Polri dari tempat lain. Namun petugas tersebut tidak menjelaskan secara detail dari tempat manakah dokumen tersebut disita, namun beliau hanya menjelaskan bahwa dokumen sitaan tersebut dibawa ke dalam gedung Pelindo II untuk diverifikasi. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pasukan atau tim penyidik Bareskrim Polri beserta pasukan Brimob mendatangi kantor PT Pelindo II ini sejak pukul 9 pagi tadi, dan hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Artinya sudah kurang lebih 10 jam penggeledahan di dalam dilakukan, namun hingga saat ini belum usai. Dan pemirsa, jika kita mereview kasus Pelindo ini, pada bulan Agustus tahun 2015 lalu juga sempat dilakukan penggeledahan kantor Pelindo II oleh Bareskrim Polri yang dipimpin oleh mantan Kabareskrim Budi Waseso yang sempat menimbulkan kegaduhan karena Dirut Utama PT Pelindo II Erjelino tidak terima kantornya digeledah. Dan dari hasil penggeledahan pada bulan Agustus lalu juga petugas mengamankan sejumlah dokumen penting milik PT Pelindo II sebagai bukti adanya dugaan kasus korupsi. Dan pada penggeledahan bulan Agustus lalu, petugas menggeledah sejumlah ruang penyimpanan dokumen milik PT Pelindo II dan juga memeriksa sejumlah komputer yang berada di beberapa ruangan di kantor PT Pelindo II. Dan untuk penggeledahan kali ini, kami belum mengetahui persis apakah penggeledahan dilakukan seperti bulan Agustus lalu. Namun tim kami tadi pagi sempat melihat ada seorang petugas yang membawa sebuah benda yang diduga isinya merupakan dokumen penting milik PT Pelindo II sebagai bukti tambahan yang dicari penyidik Bareskrim Polri untuk melengkapi berkas-berkas dalam mengusut kasus dugaan korupsi PT Pelindo II ini. Dan untuk penggeledahan kali ini, Bareskrim Polri bekerja sama antara Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan juga Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Dan kabarnya penyelidikan kali ini dipimpin oleh Kasubdit 1 di Tipikor Kombes Adi Derian Jayakarta. Hingga saat ini penggeledahan masih belum juga usai, dan untuk situasi terkini di kantor Pelindo II, pengamanan tidak begitu ketat, tidak seketat pada siang hari. Jika pada siang hari pengamanan begitu ketat, para Brimob berjaga di depan gedung Pelindo II, namun untuk malam ini para Brimob tidak terlihat berjaga di depan gedung Pelindo II. Dan kami para awak media pun masih menunggu keterangan dari pihak Bareskrim Polri mengenai hasil penggeledahan yang dilakukan pada hari ini. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke Balkis. Suci, saya ingin tanya satu hal, dalam penggeledahan yang kedua ini mungkin kita kan terus kawal bagaimana jalannya kasus Pelindo II. Nah, penggeledahan kedua ini apakah ada informasi juga dari Anda? Ini berasal dari hasil jalannya pansus Pelindo II sebelumnya yang sudah memanggil Menteri Negara BUMN misalnya Ibu Rini Sumarmo, dan juga kemudian sudah ada dipanggil juga sebelumnya Pak Erjelino sebagai yang mengepalai Pelindo II, atau memang ini hasil individual dari Bareskrim sendiri, Suci? Ya, kami belum mendapatkan keterangan secara jelas mengenai tujuan dari adanya penggeledahan yang dilakukan pada malam ini oleh penyidik Bareskrim Polri. Namun kami sudah mendapatkan konfirmasi resmi dari bagian Humas dari Bareskrim Polri bahwa memang benar adanya penggeledahan di PT Pelindo II ini dan bertujuan untuk mendapatkan bukti tambahan untuk mengusut kasus dugaan korupsi dugaan pengadaan 10 mobil keren yang dilakukan oleh PT Pelindo II. Balkis.
Baik, Suci Mentari, terima kasih. Kita akan tunggu terus bagaimana informasi penggeledahan atau penggerbekan yang atau paling tidak penggeledahan kedua yang terjadi ya di kantor Pelindo 2. Kita akan kembali untuk itu. Nah, kita lihat dulu bagaimana reviewnya karena sebelumnya sudah ada pemanggilan di Pansus Pelindo 2, baik Erjelino sebagai Dirut dan juga Ibu Rini sebagai Menteri Negara BUMN. Kita lihat seperti apa jalannya di Pansus Pelindo 2. Ini tidak untuk dikomentari karena ini yang... Kamis 3 Desember, Pansus Pelindo 2 menghadirkan Direktur Utama Pelindo 2 Erjelino, Direktur Terminal Peti Kemas Jakarta atau JICT, serta 2 komisaris Pelindo 2. Pansus mencecar Erjelino, terutama dalam soal pembelian saham PT JICT oleh perusahaan Hong Kong Hutchinson Port Holding. Namun, Lino membantah adanya pembelian saham tersebut. Ya, share itu bagaimana Pak? Kita yang menentukan 49-51. Dan jadi dari awal itu Begitu ekses. ya. Jadi sudah skenarionya memang 49-51%. Jadi harus dicocokkan oleh pihak Deutsche Bank. Baik, itu dicatat. Ulangi lagi Bu. Melakukan fungsi apa? Jadi oversight committee yang kita bentuk ini, ya saya kembali ya, karena ini ada 2 proyek besar yang kami punya, ya. Yang satu 70 triliun, kemudian yang satu. Langsung saja Pak dijawab Pak. Ya. Melakukan apa oversight committee ini? Oversight committee ini itu mereka melihat segala proses kita dari segi strategik, Ya. ya, bukan dari segi detail per ya, dari segi Oke. strategik. Jadi Ya. saya sudah Jadi dapat. mereka memberikan nasihat kepada Ya. kita juga dari segi strategik, Oke. hal-hal yang besar, Oke. bukan seperti internal Nah, audit. sebentar, Pak. Komisaris yang lihat detail per detail. Ya, saya bacain aja. Saya punya SK-nya. Anda sudah kirim ke kita. Oversight Committee sebagai di mana maksud mempunyai wewenang untuk melakukan review dan monitoring yang terbatas. Artinya ini pengawasan dong, Pak ya? Ya, kembali tadi saya sampaikan. Ya, bentar. Ini pengawasan atau bukan? Tapi ini bagian yang strategik. Betul. Yang strategik ya? Bicara yang strategik. Yang strategik. Ya, tidak bicara per detail angka per angka. Ya, betul. Yang strategik. Anda serahkan pada Oversight Committee ya, Pak? Bukan. Jadi artinya yang remeh-temeh saja yang bagian komisaris. Kalau strategi harus ada badan lain, berarti komisaris yang remeh-temeh saja, yang tetek bengek. Ya, jadi saya kira jawabannya Ini Bu, Silakan. saya sebelum masuk di sini saya dari dunia bisnis, ya. Dan untuk dunia bisnis ini hal yang biasa, bentuk satu komite, ya. Saya ngerti Pak BUMN, harus tahu Pak. Tadi disebutkan juga ya, bahwa BUMN itu harus lihat dari segi bisnisnya, ya. Nah ini yang saya lakukan Pak. Dan saya mau tanyakan ya, apa ini salah Pak dari segi undang-undang? Dilarang apa enggak? Menurut saya enggak ada. kalau tidak dilarang, apa dasar hukum saudara membentuk Oversight Itu Committee? saya bilang tadi, ini best practice biasa Ibu. Bu, Pak, Ya. Bapak ini Direktur Utama BUMN, terikat dan Pak. tunduk kepada Undang-Undang BUMN. Anda baca keputusan MK, jangan yang dianggap Anda untung aja dong. Satu itu pasal 91 itu Pak. Selain daripada organ perusahaan, organ BUMN dilarang ikut campur dalam kepengurusan BUMN. Dia bukan ikut campur Pak, yang mutusin saya Pak, bukan mereka Pak. Tapi mereka kasih masukan, mereka kasih saran, ya. Karena itu hal-hal yang juga- strategik Pak. Sudah diatur, itu tugasnya komisaris, mengawasi Anda. Saya ulangi lagi Pak ya, ini bisnis praktis biasa dalam bisnis Pak. Dikatakan Mahkamah Konstitusi tadi, BUMN itu bukan tidak dapat disamakan persis dengan badan usaha Betul, milik tapi swasta di lainnya. Mahkamah Konstitusi juga bilang ya bahwa BUMN ini jangan lihat dari murni harus patuhi hukum saya sama itu, harus juga lihat bisnis praktisnya. Interupsi Sama, nggak boleh pimpinan, seperti bisnis praktisnya bagaimana? berikan Pak Dirut menjawab. Sudah dijawab, sudah jadi catatan. Ya, biar saudara ngerti. Saudara sebagai bagian BUMN itu perpanjangan dari pemerintah tadi. Saudara aja tidak patuh terhadap menteri. Menko aja itu sebagai ini saudara lawan. Di mana kepatuhan saudara? Dalam struktur pemerintahan aja Anda tidak patuh. Dan tadi kami tanyakan hal-hal yang elementer juga saudara tidak paham. Ya. Saya tidak minta komentar Anda. Ya, dengarkan biar saudara paham. Kita
tunduk pada undang-undang. Di luar ini, silahkan saudara mendebat saya. Silahkan saudara bertindak apapun terhadap saya kalau saudara tidak puas. Tapi apa yang saya laksanakan di sini dalam konteks hak konstitusional saya, dan saya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Kalau saudara merasa di atas undang-undang, saya tabrak saudara atas nama undang-undang. Oke, kita sudah dengarkan tadi panas dan mungkin emosional ya. Mudah-mudahan tidak personal. Saya sudah bersama juga dengan Bang Estadoli Nursi di sini. Selamat malam, Bang. Malam. Saya kebetulan hadir tuh sebenarnya di situ. Pada saat itu ya? Tapi hadir tidak terlampau lama dan saya memang menyaksikan suasana rapat yang sesungguhnya tidak lagi dalam suasana yang menyenangkan para pihak. Iya, terasa sekali. Terasa sekali, dan saya kebetulan duduk berada di belakang Erjelino. Persis, tapi pada saat disut tadi nggak ada gitu. Oke, tapi tahu betul bagaimana atmosfernya di situ ya? Mulai Lino menunggu sampai dengan Lino masuk, gitu ya. Saya tahu dan saya mengikuti. Bahkan ketika Yonan dan Mangindaan pun saya tahu. Bahkan ketika Dutch Bank bersama FRI dan Bahana juga saya tahu gitu posisi. Jadi beberapa kali perjalanan pansus itu saya tidak mengikuti lewat orang lain, tapi saya ikuti langsung gitu posisinya. Kenapa? Saya pernah menjadi komisaris Pelindo 2. Oke, kita sapa juga ada Bang Masinton tadi ya, yang sudah cukup keras yang kita lihat bagaimana dia mencoba mengorek kesaksian. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Mbak Balkis dan Bang Zahir. Iya. Bang, kita sudah dengar bagaimana panasnya ya dan emosionalnya, tapi mudah-mudahan tidak personal. Anda sudah beberapa kali sudah menjalankan review pemeriksaan terhadap Pak Erjelino, lalu kemudian Ibu Rini. Tapi apa sih yang terjadi pada saat pemeriksaan Pak Erjelino di Pansus, Bang Masinton? Ya, jadi begini Mbak Balkis. Tugas Pansus ini adalah mengungkap skandal besar dalam tata kelola BUMN kita dan khususnya di Pelabuhan Indonesia 2. Nah, Pansus Pelindo 2 ini dibentuk ya untuk melakukan penyelidikan terhadap penataan dan pengelolaan BUMN kita ya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ya. BUMN itu dibentuk untuk menguasai cabang-cabang produksi negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kami melihat dalam beberapa kali pertemuan kami ya dengan para narasumber yang kami undang, termasuk juga dari pihak FRI ya, konsultan keuangan, Dutch Bank, Hong Kong, terus kemudian juga Bahana Sekuritas, dan juga para pihak seperti Dirut BUMN Pelindo 2, anak perusahaan Pelindo 2 JECT, kemudian juga Menteri Perhubungan, ada 2 Menteri Perhubungan yang sudah kami panggil ya dari periode sebelumnya, dan juga Menteri BUMN. Nah, kami melihat bahwa ada dugaan pelanggaran undang-undang di sana, Undang-Undang 17 tahun 2008, terus kemudian tentang pelayaran. Ya, jadi Undang-Undang 17 tahun 2008 itu ya mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa pengelolaan pelabuhan itu sudah dipisah ya. Pelindo itu sebagai BUMN dia berfungsi sebagai operator dalam melaksanakan aktivitas dalam kegiatan di pelabuhan itu harus memperoleh izin konsesi dari regulator dalam hal ini pemerintah, otoritas pelabuhan, yang itu diwakili oleh dari Kementerian Perhubungan. Nah, syarat-syarat dasar ya pemenuhan terhadap perintah undang-undang tadi ini nggak dilaksanakan. Nah, jadi pemenuhan terhadap Undang-Undang 17 2008 tidak dilaksanakan, bahkan dilanggar. Kemudian dengan sengaja dilakukan perpanjangan kontrak. Perpanjangan kontrak itu juga antara Pelindo 2 dengan perusahaan Hong Kong ya dalam hal pengelolaan terminal peti kemas kita ya di Pelabuhan Tanjung Priok sana itu rawan skandal ya.
Ini yang Oke, saya Bang sebut Masinton. dengan istilah Bang Masinton, saya bikin sederhana, Bang, bahwa Anda menganggap dalam pemeriksaan terhadap Pak Erjelino dan Ibu Rini ditemukan bahwa operator bertindak melebihi kapasitasnya seakan-akan sebagai regulator. Dan apa itu yang dilanggar adalah soal perpanjangan kontrak juga yang harusnya bukan ada di pihak operator, yaitu Pelindo 2, tapi regulator ya Pak ya. Nanti kita sambung lagi, Pak Mas.